Manajer Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan alasan belum menjadikan Casemiro menjadi starter. Mantan gelandang Real Madrid itu masih duduk di bangku cadangan saat tim Setan Merah menghabisi Arsenal 3-1 di Old Trafford pada Minggu 4 September 2022. Erik ten Hag mengakui Casemiro harus membiasakan diri dengan gaya permainannya sebelum dia mendapatkan start pertamanya di MU. Dia baru di tim, dia harus beradaptasi, dia harus terbiasa dengan cara saya di sepak bola. Alasan lain, Scott McTominay bermain sangat baik, kata ten Hag via Mirror. McTominay telah mempertahankan tempatnya. Ten Hag bertahan dengan lini tengah yang sama, McTominay, Bruno Fernandes, dan Christian Eriksen. Mantan bek Manchester United Paul Parker menyebut Lisandro Martinez sebagai pembelian terbaik tim Setan Merah setelah era Sir Alex Ferguson. Martinez kembali menunjukkan aksi impresifnya menggalang pertahanan MU. Parker memuji setinggi langit penampilan yang ditunjukkan oleh Martinez. Pemain berusia 24 tahun ini membuktikan bahwa keputusan MU merekrut dirinya bukan suatu kesalahan. Lisandro Martinez sejauh ini selalu tampil sejak menit awal di 6 laga perdana di Liga Inggris 2022-2023. Ia langsung mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag. Meski pertahanan MU sempat hancur lebur dengan kebobolan 6 gol. Dari 2 pertandingan Martinez bangkit. Kehadiran dirinya mampu mengamankan 2 nirbobol bagi MU. Dalam 2 laga melawan tim besar, Martinez menunjukkan performa yang apik. Ia membantu MU menang 2-1 atas Liverpool dan 3-1 atas Arsenal. Bintang Manchester United Cristiano Ronaldo memberi penghormatan kepada penyerang anyar Anthony Santos yang berhasil mencetak gol dalam debutnya ke gawang Arsenal di Liga Inggris 2022-2023. CR7 tersenyum dan bertepuk tangan untuk gol Anthony. Anthony berhasil melepaskan tembakan keras terukur ke sisi kanan gawang Aaron Ramsdale. Kiper Arsenal itu gagal membaca arah pergerakan bola. Manchester United pun unggul 1-0 di babak pertama. Pemain asal Brazil tersebut berhasil memanfaatkan skema serangan balik pasukan Erik ten Hag dengan baik. Terpantau ia menerima umpan panjang yang dilepaskan oleh Marcus Rashford dan dikonversi untuk menjadi gol. Melihat gol berkelas Anthony, Ronaldo langsung berdiri dari tempat duduknya dan tersenyum. Tidak hanya itu, ia juga terlihat bertepuk tangan mengisyaratkan pujian kepada mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut. Tentu saja senyuman Ronaldo merupakan pertanda bahwa dirinya senang dengan Anthony. Legenda Manchester United Roy Keane memberikan prediksi terkait perjalanan Manchester United di musim 2022-2023. Ia menilai Setan Merah berpeluang besar finish di 4 besar pada akhir musim ini. Roy Keane punya alasan yang cukup solid menjagokan MU finish di 4 besar. Ia menilai Setan Merah kini sudah jauh lebih stabil. Ia yakin performa MU akan semakin membaik dari waktu ke waktu dan mereka bisa mengamankan posisi 4 besar. Di kesempatan yang sama, legenda MU lainnya Gary Neville masih sangsi MU bisa finish 4 besar. Ia menilai persaingan untuk posisi 4 besar musim ini sangat sengit, jadi sulit bagi United untuk bisa mengamankan posisi itu. Pelatih Manchester United Erik ten Hag membuat keputusan yang menarik pada 3 laga terakhirnya di Liga Inggris 2022-2023, di mana ia terus mencadangkan Casemiro yang lebih sering memainkan Scott McTominay sebagai starter. Lantas banyak pihak bertanya-tanya, kenapa pemain sekelas Casemiro belum juga diberikan waktu bermain sebagai starter? Erik ten Hag pun menyadari banyak pihak yang mempertanyakan keputusannya mencadangkan Casemiro. Menurut pemaparan mantan pelatih Ajax Amsterdam itu, ada 2 alasan mengapa ia belum juga memberikan Casemiro bermain sejak menit pertama. Alasan pertama, ten Hag menilai Casemiro membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan gaya permainannya, sehingga Erik ten Hag sejauh ini masih memberikan waktu bagi Casemiro untuk beradaptasi. Lalu alasan keduanya karena saat ini Scott McTominay sedang bermain bagus. Sebelumnya McTominay kerap menjadi masalah utama Setan Merah di lini tengah. Namun semenjak Liga Inggris 2022-2023 memasuki pekan ketiga, permainan McTominay berubah drastis.
Anthony memberi impresi positif pada laga debutnya di Manchester United. Erik ten Hag, manajer United, sangat yakin bahwa Anthony akan menjadi ancaman nyata bagi klub-klub Premier League ke depannya. United berpotensi mengeluarkan dana hingga 100 juta euro untuk transfer Anthony. Harga itu awalnya dinilai sangat mahal, namun melihat debutnya, Anthony tampil meyakinkan dan Erik ten Hag bisa tersenyum melihatnya. Erik ten Hag senang dengan performa yang ditampilkan Anthony, begitu juga dengan performa United secara kolektif. Namun pria asal Belanda itu ingin anak asuhnya terus berkembang karena skuad mereka punya kapasitas untuk melakukan lebih baik. VAR sedang ramai diperbincangkan di Premier League. Sayangnya bukan untuk alasan yang bagus. Sejak awal musim ada sejumlah insiden yang melibatkan VAR dan justru jadi kontroversi. Salah satu insiden terjadi di laga MU versus Arsenal pekan lalu. Bermain di Old Trafford, Setan Merah membuktikan ketangguhannya untuk menundukkan tim tamu dengan skor 3-1. Biar begitu, arah pertandingan mungkin saja berbeda andai wasit tidak menganulir gol Martinelli di awal babak pertama. Saat itu Martinelli membawa Arsenal unggul lebih dahulu di menit ke-11. MU belum mencetak gol. Butuh waktu sekitar 2 menit 18 detik bagi VAR untuk menganulir gol tersebut. Menurut wasit VAR, terjadi pelanggaran Martin Odegaard terhadap Christian Eriksen dalam proses pembangunan serangan. Usai pertandingan, Arteta menyoroti kepemimpinan wasit. Menurutnya, keputusan diambil sang pengadil lapangan telah merugikan Arsenal. Insiden ini pun diulas ulang oleh mantan wasit Liga Inggris, Dermot Gallagher, kepada Sky Sport. Gallagher menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut jelas berbeda dengan pandangan Arteta. Erik ten Hag membuat kebijakan penting pada awal musim 2022-2023 ini. Salah satunya adalah mengusir 5 pemain MU dari ruang ganti tim utama di Aon Training Center, termasuk Phil Jones. Kedatangan para pemain baru MU membawa dampak lain. Dikutip dari The Mirror, ada surplus pemain di tim utama MU, sementara ruang ganti tim utama MU di Aon Training Center hanya mampu menampung 24 pemain. Jadi harus ada pemain lama yang kehilangan tempatnya untuk mengakomodasi pemain baru. Ten Hag lantas mengambil keputusan brutal dengan mengusir 5 pemain, termasuk figur senior Phil Jones. Phil Jones tidak sendirian, ada 4 pemain lain yang juga diusir dari ruang ganti. 4 pemain tersebut adalah Brandon Williams, Axel Tuanzebe, Teden Mengi, dan Sola Solskjaer. Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan menyesal mengejar Frenkie de Jong terlalu lama. Menurut laporan ESPN, Manchester United tidak menyesal telah mengejar Frenkie de Jong. Mereka hanya menyesal mengejarnya terlalu lama. Manajemen MU menilai mereka seharusnya undur diri dari transfer De Jong lebih cepat karena akhirnya mereka kehilangan target-target potensial lainnya. Jadi mereka menjadikan ini sebagai pembelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Laporan itu mengklaim bahwa penyesalan Manchester United tidak terlalu besar terkait situasi ini karena mereka bisa mendapatkan pengganti yang bagus untuk Frenkie de Jong. 2 minggu setelah bursa transfer ditutup, United banting setir. Mereka dengan cepat berhasil mengamankan jasa Casemiro dari Real Madrid. Pertahanan Manchester United jadi sorotan saat menang 3-1 atas Arsenal pada pekan ke-6 Liga Inggris 2022-2023. Manajer Erik ten Hag memastikan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pertahanan MU yang terus-terusan diserang Arsenal. Mudahnya pertahanan MU ditembus oleh para pemain Arsenal rupanya tidak membuat Erik ten Hag khawatir. Dia bahkan cukup percaya diri bahwa para pemainnya bisa mengatasi serangan-serangan itu. Hal lain yang diungkapkannya soal pertahanan MU adalah mereka bertahan secara tim. Pertahanan tidak jadi tanggung jawab para pemain di lini belakang saja. Meskipun Ten Hag mengakui bahwa pertahanan MU masih harus lebih baik lagi, ada banyak pertandingan yang harus dihadapi dan ia menginginkan pertahanan tim jauh lebih baik.